Ya akhirnya apa? Orang yang visioner, orang yang punya konsep, punya program yang bagus, apalagi terkait dengan untuk ngajegan Resto Bali. Hindu Bali. Ya kita lihat sebetulnya ya mohon maaf ini salah satu paslon yang ada di Bali ini yang kita lihat dari luar. Ya saya lihat sepintas ya pemaparannya itu yang paling detail dan benar-benar terstruktur dan juga benar-benar bisa dieksekusi ya yang sudah punya pengalaman By tentunya. data. Ya, jadi bicara by data, jadi tidak ngelantur Ya. kayak begitu kan. Jadi terstruktur lah artinya. Cita-cita saya jadi kepala ular, ya. Di awal sekarang ini kalau saya diterima di perusahaan ini bekerja, saya menjadi bagian dari ekor naga. Kalau saya menjadi ekor naga yang baik, tentu saya pelan-pelan akan nantinya saya akan diberikan kepercayaan masuk dalam perut naga. Swastiastu, semeton, rahajang sore. Tiang maro bangun kedatang tamu dari Bogor, semeton. Beliau Pak Wayan Wiryawan. Beliau asli Nusa Penida. Patut Pak Yan? Leluhur ya. Leluhurnya dari Nusa Penida, tapi Nusa Penida leluhurnya dari Bali juga kan? Ya, tapi beliau sesuai yang disebutkan tadi, Jembrano nggih? Yang lahir di Jembrano. Lahir di Jembrano, tapi mengepakkan sayap nih ke Bogor dengan mendirikan perusahaan Okedonya nebatnya mau Bali semeton sing rago glur-glur jumah kan orang, tapi bani pesu berbuat pesu dan mulih ke Bali untuk membangun Bali. Kan gitu Pak Yan? Nggih, Jakti. Pak Yan enak ngorto santai. Nggih. Sebelum lanjut rago ngorto, silakan Pak Yan menyapa dumun semeton dijejem megenah gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semeton sareng sami khususnya sanewenter yang Bali ya, khususnya yang ada di Bali nih. Jadi saya campur-campur ya, jadi ngomongnya nih. Campur. Ya. Biar masih tetap nuduh-nuduhin bahasa Bali. Passing sap. Bos bo meklo saja 35 tahun semeton. Bo hampir 5 tahun nih nu di perantauan nih. Nah, makin iki kan tiang ingin mulai merintis di rumah. Artinya di Bali lah sebagai tempat kelahiran gitu. Sebetulnya tergerak dari rasa prihatin Pak Yan. Ya, melihat kondisi Bali pada saat terpuruk. Cegat yang melu. Nggih. Anung tan weruh ring rupa tan weruh ring ango kan gitu. Tahu orangnya nggak tahu namanya. Oh, nggih. Ya, sebut dulu Siro Pak Yan. Nggih. Apa gaya di Bogor pang untuk menginspirasi Bali. Keluar. Iya, gitu. betul. Gitu. Makanya ini sebenarnya kita ingin sekali, terutama generasi-generasi muda Bali itu, jadi harus berani keluar, ya kan? Ya. Nah, tiang sendiri, Dr. Ewan Wayan Wiryawan. Dr. Ewan nih? Nggih, Dr. Ewan tiang. Dr. Ewan sebetulnya, Balian Buron. Dokter Buronan nih. Dokter Buronan, tempatnya orang Balian Buron. Balian Buronan. Balian Buron. Nah, Dok Bagaskara nih Balian Buron, Dok Bagaskara. Jadi terus Pak Dokter. Setelah tamat yang saking udayana, jadi memutuskan untuk memberanikan diri merantau, Pak, keluar dari Bali. Jadi awalnya ditempatkan oleh perusahaan tempat yang bergabung di perusahaannya di Jakarta, ya. Tapi ditempatkan di Manado terlebih dahulu. Sudah gitu dari Manado dipindah ke Jawa Barat pindah Jawa Timur, akhirnya tahun 96 yang dipindahkan ke Jakarta, ditarik Jakarta. Ya, sampai akhirnya ya sempat meniti karir di perusahaan yang sama 14 tahun, terus pindah ke perusahaan Spanyol, ya kan, jadi kerja sebagai country manajernya untuk Indonesia. Udah gitu ditawari bergabung sama salah satu perusahaan besar Malaysia, ya sempat juga bergabung di sana membantu 3 tahun. 2011 saya mengundurkan diri, terus memutuskan untuk berani mengadu peruntungan, mendirikan perusahaan sendiri Pak Yan. Ya, nah perusahaan tiangan namanya PT Pharma Sepakan Nusantara. PT Pharma Sepakan Nusantara. Pharma itu berarti obat-obatan. Obat-obatan. Jadi menspesialisasikan diri pada produk obat hewan ini ya? Ya, lebih banyaknya di obat hewan. Obat hewan ya? Obat hewan. Hewan ternak, hewan obi? Hewan ternak lebih banyaknya. Untuk hewan ternak yang kambing, skala industri. Sapi? Ya, jadi lebih banyak ke poultry, jadi unggas, ayam.
Terus ke babi juga kalau di beberapa daerah yang memang tidak punya pasarnya kayak Bali. Terus ya hewan ternak ruminansia lah, ruminansia besar terutama sapi. Dan juga untuk ikan dan udang. Jadi produk-produk obat dan juga imbuhan pakan ternak. Jadi produk imbuhan pakan ternak ini kita import dari beberapa negara Eropa yang tentunya produknya bermacam-macam. Nah, kita suplai ke pabrik pakan ternak namanya. Nah, pabrik pakan ternak inilah yang nanti akan mencampurkan imbuhan pakan tersebut dengan bahan-bahan pakan yang lengkap menjadi pakan ternak yang lengkap atau pakan ikan atau pakan udang yang lengkap gitu. Ton, nak Bali nih Ton. Tiang pikir nak Bali itu cuma jago kalang Ton. Yang ngomong kan gede di Bali, ternyata setelah dikilik-kilik banyak loh Ton, nak Bali itu sukses di luar. Tiang kaget Ton, bangun-bangun mantamu Ton. Marot yang bangun, buruan Pak Yan, tiang manus bedek gitu. Nih, kayaknya nih Pak Yan. Yang tiang berpikir kalau kita melihat Bali dari Bali, ada sesenggaan peceman gajah ada, sing tepuk kan begitu. Daki men semutnya tepuk. Nah Pak Yan sebagai nak Bali nih, yang mengilih perantauan dengan apa yang Pak Yan ceritakan Busan, bagaimana Pak Yan melihat Bali dari kejauhan Pak Yan? Ya sebetulnya ya kiper aja ya. Ya kita harus menilai dengan balan ya. Ada sisi masih positifnya yang kita patut syukuri dan tentu kita harus jaga. Tapi ada sisi yang negatifnya yang tentu perlu harus kita kritisi. Ya kita harus berani otokritik. Ya, mengkritik diri sendiri sebagai orang Bali, ya kan, jangan alergi kan begitu. Kami sebetulnya mungkin saya salah satu mewakili ya semeton-semeton kita yang di Bali itu ada rasa keprihatinan melihat kondisi Bali belakangan ini, ya kan, terutama dari sisi bagaimana kita menjadi tuan dari tempat kita sendiri, bagaimana kita jangan sampai ke depannya itu. Saya melihat sendiri kalau hidup di perantauan, terutama di Jabodetabek gitu ya, dan saya pernah tinggal di Jakarta juga. Kita tidak ingin orang Bali itu nantinya seperti orang Betawi, ya, jadi tamu di tanah kelahirannya sendiri. Dan itu proses ke arah sana kok kita ngelihat sudah mulai ini, ya karena Dresto Hindu Bali ini, ya bahkan ada seorang Pinandito Pinandito Hindu asal dari Sunda dan beliau satu-satunya. Kebetulan beliau dados Manggalo Puro di Puro di mana saya ikut sekarang itu sebagai pengempuan Puro di Bogor gitu ya. Gunung Salak. Di Gunung di Puro Angkaso Amberto Darmo Jati namanya. Ya, kalau Gunung Salak kan itu Parahyangan Jagat. Ya, jadi konteksnya kan bukan Tempek, tapi memang wilayah Jawa Barat yang mengelola. Jakarta, Banten, Jawa Barat sendiri. Nah, jadi beliau menyampaikan bahwa sekarang orang Hindu Bali yang benar-benar menyelaksanakan Dresto Hindu Bali, ya, itu tidak lebih dari 50%. Dan ini sangat memprihatinkan. Padahal leluhur kita ini mewariskan satu tradisi, ya, dari sisi hidup ekonomi gotong royong dengan cara irago meyadnyo ini. Uliang irago meyadnyo di irago nyedang hidup. Karena kan menyedang meselisihan. Ya kan? Nah, ini mestinya dijaga. Mulai irago ngaturang canang sari sampai meyadnyo ne gede, itu pasti melibatkan ekonomi, ya, ada pergerakan ekonomi di sana. Tidak hanya mikirin isi perut saja. Ini loh kearifan lokalnya, warisan leluhur kita yang adiluhung, yang mestinya harus kita patut jaga. Untuk kita bisa hidup tetap survive sebagai orang Bali. Nah, ini yang kita lihat dari luar Bali ini, ya kita merasa prihatin. Belum lagi rasa persatuan semeton kita yang ada di Bali. Beda dengan kita yang ada di luar Bali. Jujur saja Pak Wayan. Kita yang ada di luar Bali, kita nggak memandang wangsa, nggak memandang kasta gitu, ya kita sama aja kok kedudukan kita. Ya kan? Jadi kita yang penting bagaimana, apalagi kita minoritas. Kita di perantauan minoritas, Bali dalam konteks nasional pun juga minoritas. Jadi jangan sampai kita yang minoritas ini, ya kita membuat sekat-sekat sendiri.
Jadi bagaimana terus kita bisa punya daya tawar tinggi di level nasional kan begitu. Kalau tiang buat 1, 2, 3 begitu. Nggih. 1, 2, 3, 4, 5 begitu umpama berurutan gitu Pak Yan ya. Kalau yang baik-baiknya nggak usah disebut lah. Nggih. Ajum yang mau balik. Nggih. Orang lu cara plat mobil DK demen kaden gitu. BA blok Ajum. Ya sudahlah yang baik mungkin nggak perlu disebutkan. Kita simpan gitu. Kalau saya buat urutan 1, 2, 3, 4, 5 dari sisi Nyamo Bali, ane merantau, Ya di luar Bali. melihat umahnya di Bali, apa menurut Pak Yan negatif-negatifnya Nyamo di Bali? Tanpa menyampaikan positifnya ya, positifnya kita simpen nih, Betul. simpan dulu. Ya. Tapi negatifnya apa? Buat 1, ini 2, ini gitu. Menurut Pak Yan apa terus? Negatifnya itu sebetulnya datang dari pribadi masing-masing Ya. sendiri ya. Terutama yang kita kritisi ini kan rasanya sia-sia leluhur kita ini menanamkan apa ya istilahnya itu ya, mewariskan juga tradisi terkait dengan Upokaro Manusoyarnya yang berupa metatah. Ini pernah saya pertanyakan kepada Ido Pedando Made Gunung pada saat beliau almarhum sudah beliau ampun lebar nggih. Jadi pada saat beliau memberikan Dharma Wacana di Bogor. Kebetulan saya yang bertanya, kenapa kita orang Hindu Bali yang sebenarnya kita bangga, satu-satunya orang Hindu Bali yang melaksanakan Upokaro potong gigi metatah. Di antara banyak sekian Hindu yang ada di seluruh dunia, hanya Hindu Bali yang melaksanakan itu. Itu sebetulnya tujuannya sangat mulia sekali. Bagaimana menjadikan manusia Bali ya itu menjadi dewasa. Ya kan? Karena pada saat dia dibuatkan Upokaro metatah itu sebagai penanda dia sudah harus meninggalkan sadripunya. Ya, jadi kita berakar dari sini dulu. Ya, sebentar dulu. Kita buat singkat. Jadi kekurangannya apa itu dari sana? Kekurangannya, gini. Kalau dari sisi upacaranya nggak ada yang kurang, bahkan bagus sekali. Dari sisi maknanya, ya kalau memang bisa diambil itu untuk bagaimana kita bisa menjadi dewasa dengan menghilangkan salah satu sadripu, salah satunya Iriyati. Tetapi kenapa Iriyati ini kok keras sekali dijalankan pada saat justru Upokaro Manusoyarnya ini sudah dilaksanakan buat mereka. Semton, kene nih, tiang gaya simpel nih. Artinya, nak Bali itu dengan melakukan upacara potong gigi metatah itu sebenarnya sudah memutus dari salah satu dari sadripu itu. Iya, dari 6 sifat yang kurang baik. 6 sifat kurang baik itu. Salah satunya adalah Matsaryo itu, Iriyati. Tapi beliau bilang kenapa? Nak Bali itu nu rasa Iriyati itu gede saja. Itu jadi intinya satu. Sifat Iriyati nak Bali gede. Terus kan sia-sia jadinya. Ya. Artinya buat apa kita melakukan upacara Manusoyarnya dalam bentuk metatah itu kalau akhirnya tidak dimaknai dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Bagaimana kita membangun hidup rumaket. Kalau saya nasionalisasi itu SMS Pak Yan. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itulah yang membuat kita tuh prihatin. Nah ini kan yang lihat dari sisi luar kita orang Bali yang dari luar ya. Ya kan? Dan faktanya memang begitu. Ini kan autokritik buat kita. Ya kan? Orang lain tidak dibuatkan upacara seperti itu, mereka bisa sangat baik bersatu. Kita lihat komunitas orang Chinese. Kenapa mereka bisa mendominasi secara ekonomi? Karena mereka sangat kuat. Saling mendukung. Contoh lagi bukan Iriyati. Chinese, Maduranis, Jawanis, Minangkabaonis. Ya, sudah jelas itu. Iya kan? Betul. Tapi rago justru Balinis Iya. Padahal rago ngelah nis kalau gitu. Tapi kok rago sing takut ben ken hukum karma pala. Jadi apa yang menyebabkan itu kira-kira dari sudut pandang rago nak Bali nih Pak ya? Karena gini, terus terang aja kita melihat ini, mohon maaf ya lagi-lagi Pak Wayan ya buat Semeton juga. Ampuro niki yang terpaksa melakukan autokritik yang mungkin tidak berkenan bisa diterima gitu ya. Jadi hidup bergengsinya ala orang Bali ini yang membuat kita prihatin. Itu nomor 2. Jadi sudah Iriyati, gengsinya gede gitu ya. Gengsinya gede. Kedua, poin dah itu. Maunya serba instan. Padahal instan pun enggak instan. Enggak instan prosesnya.
dimasaknya setelah sudah menjadi mie instan itu memang prosesnya lebih cepat. Tetapi memproses untuk bisa menjadi mie yang kemasan itu kan nggak instan juga. Perlu proses kan. Manusia pun juga begitu. Saya kalau di luar sekarang tidak berproses, bagaimana bisa hidup di luar? Orang siapa yang mau saya mintain, nggak punya sesiapa kok di perantauan. Kasarannya batu kalau saya bisa makan, orang lain bisa makan batu juga, saya ambil batu pasti orang lain akan teriak. Jangan ambil batu saya dimakan loh ya. Ya, kamu harus kerja untuk bisa kamu punya batu. Kasarannya seperti itu. Jadi kita lihat generasi muda Bali terutama ini, ya boleh dibilang hampir boleh dibilang generasi di luar Bali pun juga ya boleh dibilang ya generasi stroberi lah sekarang ini. Gak cepat busuk lah. Begitu dimarahin aja sudah langsung ngambekan kayak begitu. Nah, tapi yang paling membuat prihatin kita yang nomor 2 tadi itu, ya hidup gengsi, ya kan, tidak mau kerja keras, yang nomor 3, ya kan. Terus yang nomor 4 tentunya, ya apa artinya ya? Jadi sudah mulai kita lihat mentalnya semeton kita di Bali ini, mentalnya itu mental pengemis, amburuk nih, mental pengemis dan mental miskin. Donak tiang tulis ke enggak. Oke, dan ya. Jadi mental pengemis dan mental miskin amburan nih Ki. Iya. Terbukti ya setiap pilkada itu ya justru gampang sekali disogok atau mungkin ya pemilu atau pileg lah gitu. Nah, gampang FOMO gitu. Gampang FOMO lah. Gampang ikut tren misalnya. Ikut tren. Ini maaf ya, kenapa saya bilang FOMO ya dikit-dikit. Ya, oke gas itu contoh. Nah, itu contoh lah ya? Salah satunya ya. Jadi goyang gemoy ya. itu kan gampang. Tapi kan nggak ada mutunya, tidak ada isinya. Sementara ada orang yang memang visioner menjadi calon pemimpin, ya, karena memang mentalitas masyarakat kita yang mudah dibeli suaranya. Ini yang fakta sekarang ini, termasuk di Bali juga yang membuat kita prihatin gitu ya. Jadi ya akhirnya apa, orang yang visioner, orang yang punya konsep, punya program yang bagus, apalagi terkait dengan untuk ngajegan Resto Hindu Bali. Ya kita lihat sebetulnya ya mohon maaf ini salah satu paslon yang ada di Bali ini yang kita lihat dari luar, ya kan. Beliau juga pernah hidup di luar kok, lama jadi dosen gitu ya. Dan seorang teknokrat, birokrat juga, bahkan legislator juga 3 tahun, 3 periode beliau tentu punya pengalaman gitu loh. Sampai beliau menggagas yang namanya Nangun Satkerti Loko Bali. Itu kan pengejawantahan dari konsep Trihito Karana. Ya kan? Nah ini kenapa kok kasarannya kok dianggap sepele gitu loh. Nah kalau ingin Bali ini tetap ajak menjadi destinasi wisata karena menjual budayanya, bahkan sekarang industri pariwisata itu yang harusnya menjaga budaya Bali. Dari industri pariwisata yang sudah berjalan ini, ya mestinya bisa menjaga ajak Resto Hindu Bali. Karena uliang ajaknya Resto Hindu Bali inilah wisatawan itu datang. Karena yang mereka datang ini melihat keunikan. Ya kan? Hanya Bali yang punya. Di India mereka nggak punya. Apalagi tanah Arab. Apalagi di Eropa. Mereka tentu punya kelebihan masing-masing. Tetapi Bali ini tetap kita harus jaga yang menjadi kelebihan kita sendiri, menjadi keunikan kita sendiri. Jangan dihilangkan, gitu loh. Nah jadi kalau dengan hanya istilahnya itu apa tadi pomo kayak begitu, terus apa yang bisa ditawarkan oleh kepada masyarakat? Program apa yang lebih konkret untuk bisa ditawarkan ke masyarakat untuk bisa memberdayakan mereka sehingga mereka punya penghasilan untuk punya kemampuan melaksanakan upokaro yadnya apapun itu yang ngajegan Resto Hindu Bali. Ya tentu di samping penghasilan yang mereka dapatkan tentunya kan untuk kebutuhan hidup juga. Ya kan? Tapi Irago Meyadnya juga karena Irago ingin hidup. Ya kan? Jadi seimbang lah antara urusan dengan skala dan niskalonya. Hanya itu ada semacam sirkulasi karena ekonomi. Itu cycle kok. Ya. Kita nggak bisa. Gitu. Jadi menarik ini, Tiang jadi agak nyerempet ke Pilgub ya. Tapi sebagai masyarakat tentu kita punya hak untuk menilainya. Yeah. Jadi khusus kita di Bali karena ya tentu kita sebagai orang Bali berpikir tentang pemimpin Bali tanpa bermaksud mengatakan bahwa salah satu calon
jelek itu kan. Semuanya saya pikir putra-putra terbaik Bali. Iya. Ya baik itu, maaf saya sebut saja, baik itu Mulyawan Aryo, Agus Suratnyano, Wayan Koster, Giri Prasto, mereka setidaknya adalah putra-putri terbaik Bali yang sekarang ikut kontestasi pemilihan pemimpin. Tetapi ya, ini kan kita sudah disodorkan 4 figur nih. Kita harus bisa menilai secara objektif. Iya. Figurnya Mulyawan Aryo itu seperti apa, figurnya Wayan Koster itu seperti apa, figurnya Agus Suratnyano itu seperti apa, figurnya Giri Prasto itu seperti apa. Kan begitu. Kalau menurut saya kan begitu, Pak. Betul. Ya. Ya. Dan apa yang Pak Yan sampaikan tadi, terus terang saya caleg loh, Pak. Caleg gagal tapi. Nah, saya sering dibully, Ya, wah caleg masih gagal, ada, bodoh. masih imut. ada kesempatan Ya, nanti. tapi enggak apa-apa. Cuma memang saya satu-satunya caleg mungkin ya, yang tidak keluar uang dari kantong saya sendiri. Saya dibiayai oleh pemilih saya. Ada rekam jejaknya. Betul. Termasuk saya buat bicara debat caleg versus rakyat. Itu semua dibiayai oleh konstituen, calon-calon pemilih. Menurut saya itulah. Kalau soal saya nggak terpilih, nggak apa-apa. Betul. Nah, kembali ke Pilgub, Pak. Kita bertanggung jawab dengan omongan, Pak. Ya, kita sama-sama dewasa ini. Tadi saya lihat Bapak cenderung ke Pak Koster. Bisa nggak Bapak buat perbandingan apple to apple antara kedua paslon ini? Kenapa Ya. Pak milih Koster, kenapa nggak milih Mulyawan Aryo? Kenapa milih ini, kenapa nggak milih ini? Biar masyarakat juga tahu, mungkin bisa menjadi pertimbangan, referensi untuk mereka ikut dengan kita atau tidak gitu. Iya. Jadi kan objektif. Iya. Nah, silakan Pak. Ya, nggih semeton. Jadi kalau Tiang sendiri pribadi khususnya ya terhadap paslon nomor 1 ya. Satu kalau nggak ya, salah ya. Mulyawan Aryo. Pak Mulyawan Aryo. Jadi sebutannya Pak D Gajah ya. Ya kita sesuai di kertas suara aja. Kertas suara ya. Di Gajah itu nanti ada Nyoman Gajah, Ketut Gajah. Oh gitu ya. Jadi Mulyawan Mulyawan Aryo ya. Aryo ya. Jadi jujur saja saya nggak tahu apa artinya itu, latar belakang beliau persis, ya kan? Apa yang beliau sudah perbuat untuk Bali, dalam konteks Bali lah gitu ya. Dalam konteks kabupaten atau mungkin kota Madya, ya yang Tiang dengar kan beliau sebagai salah satu anggota dewan, ya kan, dari salah satu partai lah kan. Gerindra. Gerindra. Nggak usah buka-bukaan aja. Ya, artinya dia nggak tahu partainya persis. Ya, Partai Gerindra. Partai Gerindra ya. Jadi ya tentunya kalau mau diperbandingkan dengan yang sudah punya pengalaman sebelumnya 3 periode di legislatif pusat bahkan gitu ya. Bahkan ya memperjuangkan juga sampai adanya undang-undang Desa Adat, walaupun pada saat bukan beliau sebagai anggota legislatif memperjuangkan undang-undang Desa Adat Bali. Ya kan, ada 2 undang-undang adat sebetulnya yang ditelurkan oleh DPR. Ya di luar Bali ada Kalimantan kan, Dayak itu. Ya. Jadi ini perjuangan luar biasa, beliau sebagai seorang gubernur yang punya pengalaman sebagai seorang legislator, tentunya tahu bagaimana permainan di legislator tersebut, di legislatif, dalam menelurkan undang-undang, dalam memperjuangkan undang-undang itu bisa disetujui oleh sekian banyak anggota dewan yang tentu datangnya bukan dari Bali. Bali mungkin hanya bagian minoritas saja dari anggota dewan tersebut, tapi luar biasa kok bisa disetujui dengan suara yang sangat bulat. Padahal di sana ada partai-partai yang tentunya mungkin tidak pingin Bali itu ajeg ya dengan adat istiadatnya. Tetapi jelas kenapa undang-undang ini bisa diundangkan? Ini kan ada pasti ada perjuangan dong dari pemimpin Bali pada saat itu. Nah kebetulan pada saat itu kan Pak Wayan Koster, ya dengan wakil yang sebelumnya tentunya ya. Coba Pak Cokordo Rako Ardano Sukowati. Cokordo Rako Ardano Sukowati. Jadi beliau yang memperjuangkan bagaimana Bali ini punya undang-undang adat kan gitu ya. Dan ini kan sebagai dasar kita untuk bagaimana membangun Bali 100 tahun yang akan datang. Menguatkan Resto Hindu Bali agar tetap ajeg. Ini sebagai semacam satu pondasinya. Sebagai pondasi. Karena kalau nggak ada undang-undang,
Apa daya tawar yang bisa nanti diperjuangkan oleh pemimpin Bali berikutnya ke pusat? Karena pusat pasti mau nggak mau dia harus mengikuti undang-undang yang sudah diundangkan, karena ini undang-undangnya bukan hanya urusannya Bali saja, tapi urusannya sudah menjadi urusan Indonesia. Jadi pemerintah pusat mesti harus memberikan perhatian khusus dengan adanya undang-undang tersebut. Sebagaimana undang-undang yang lain juga, di mana pemerintah pusat dalam hal ini presiden dengan jajarannya ya mesti harus mengeksekusi undang-undang tersebut. Apa yang ada termuat dalam isi undang-undang tersebut gitu ya. Jadi ya nyata saja sebetulnya. Satu periode dengan beliau bagaimana berjuang menguatkan desa adat, mungkin Subak diabaikan seakan-akan gitu loh. Kalau yang dengar omongan-omongan dari masyarakat itu pada saat Pak Wayan Koster ini, desa adat itu seakan-akan ditinggalkan. Tetapi Subak seakan-akan ditinggalkan. Tetapi justru akar dari Subak itu adalah desa adat. Saya koreksi Pak ya. Ya. Kebetulan semeton tiang niki adalah mantan Pekasnya Subak semua. Yeah. Ya. Jadi bukan saya membela, enggak. Beliau jadi gubernur kan pada masa pandemi Covid, Pak. Ya. Jadi memang diakui bantuan ke Subak turun dari 50 juta per tahun menjadi hanya 10 juta per tahun. Itu beliau kalau tidak salah secara terbuka sudah menyampaikan permohonan maafnya. Ya. Mungkin selanjutnya akan dibenahi kembali. Tapi intinya Pak, ini seperti yang sampaikan tadi Pak Yan. Ini kan kita membandingkan dua apel nih. Yeah. Apple to apple gitu lah. Antara Pak Koster dengan Pak Mulyawan Aryo. Core of the core-nya adalah intinya jam terbangnya Pak Koster lebih tinggi jauh daripada Pak Mulyawan. Kalau kita mau menilai objektif loh ya. Ya ini objektif ya, tanpa ada like and dislike, walaupun mungkin arahnya kita ini ya wajar saja kita sebagai rakyat kan. Jadi kalau Bapak, karena Bapak di luar, saya yang mungkin sedikit lebih tahu, Pak Mulyawan Aryo ini beliau ketua DPC Partai Gerindra Kota Denpasar sebelumnya. Dan anggota DPRD Kota Denpasar sebelumnya. Setelah itu dengan meninggalnya Ido Bagus Soekarto, beliau jadi ketua DPD Gerindra Bali. Dan sekaligus terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Bali. Nah itu, jadi artinya Pak Mulyawan Aryo ini pernah menjadi anggota dewan di Kodea Denpasar. Anggota dewan Kodea Denpasar dan terpilih menjadi anggota dewan Provinsi Bali. Tetapi karena persyaratannya harus mundur, berarti kan artinya jadi nggak dilantik. Artinya beliau terpilih sebagai anggota dewan dari fraksi dari Partai Gerindra, maksudnya dari Partai Gerindra, tapi kan belum sempat dilantik. Belum sempat dilantik karena karena memang beliau dimajukan sebagai calon gubernur oleh Partai Gerindra. Artinya kan belum punya pengalaman juga di dewan provinsi. Baru hanya di dewan Kota Madya. Ya, itu masyarakat harus tahu. Kemudian kan begini Pak, beliau juga yang di endorse sekarang kan kedekatan beliau dengan presiden terpilih Pak. Sekarang sudah jadi presiden kita Pak Prabowo. Dengan dulu kalau Pak Koster bilang satu jalurnya, sekarang dipakai oleh Pak Mulyawan Aryo nih satu jalurnya. Nah menurut Pak Yan gimana itu? Apakah itu tidak bisa menjadi poin plus bagi seorang Mulyawan Aryo? Ya kalau kita bicara satu jalur itu konteksnya dalam artian untuk alokasi dana buat pembangunan di Bali, ya ada undang-undangnya tentunya tentang undang-undang keuangan daerah yang memang ada pembagian dari pusat juga ke daerah. Itu kan dengan sendirinya sebetulnya siapapun yang jadi gubernur itu kan itu akan tetap berjalan toh, ya kan? Ya, tinggal bagaimana nanti pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh gubernur terpilih walaupun bukan dari satu jalur partai yang sama gitu ya, untuk bagaimana program-program dari kementerian itu yang dianggap prioritas bisa dilaksanakan di Bali, karena Bali kan menjadi barometer juga buat ekonomi Indonesia.
Apakah pemerintah pusat terus akhirnya siapapun yang jadi gubernur, mamanya katakanlah yang jadi gubernur Pak Wayan Koster, apakah terus nanti diabaikan oleh pemerintah pusat? Saya punya pikiran gini Pak Yan, tapi mohon maaf ya. Mohon maaf ini. Nggih. Dengan tanpa bermaksud merendahkan ya. Nggak. Saya pikir Jakarta seolah-olah ingin Bali punya, dalam tanda kutip ya, disclaimer dulu ini, Bali punya gubernur goblok gitu. Ini maaf nih, nggak ingin punya gubernur pinter. Iya. Ya kalau orang, ini mohon maaf ya, kalau jadi kita orang Bali dalam kutip tentunya. dulu, Ya. sebab apa Pak? Seperti Bapak sampaikan tadi, ini diperlukan kemampuan diplomasi, Betul. lobbying. Iya. Ya, dan Pak Koster terbukti Punya kemampuan. punya untuk itu. kemampuan untuk itu. Iya. Dibanding dengan Pak Mulyawan Aryos, Ya kita belum lihat lah ya. ya secara fair ya kita harus akui satu dari usia kalah. Bahkan Mulyawan Aryo lebih muda dari saya. Ya. Jadi jam terbangnya kurang tinggi gitu loh. Tetapi unsur satu jalur itu bisa terpatahkan dengan undang-undang kan. Iya. Dan saya juga dengar nih, mohon maaf semeton, saya juga dengar dari pidatonya Pak Prabowo sendiri bahwa ya tidak lihat siapapun di daerah. Kasarnya singkatnya bilang Pak Prabowo tidak akan cawe-cawe. Sebetulnya sebagai contoh begini aja Pak Wayan ya. Kita ini kan konteksnya jangan hanya lihat Bali ya. Pak Jokowi juga pada saat beliau menjadi gubernur, menjadi presiden, periode pertama maupun periode kedua, bahkan periode pertama, beliau kan boleh dibilang kalah telak di Aceh, kalah telak di Sumatera Barat, ya kan. Tapi kenapa Aceh dibangun, Sumatera Barat juga dibangun secara infrastruktur, bahkan yang lain-lain juga. Bali yang justru memenangkan lebih dari 80%. 90? Ya, artinya yang lebih dari 80%, 92%, persisnya di periode yang kedua gitu loh. Kalau kita mau jujur, apa infrastruktur yang benar-benar bisa menjadi kebanggaan yang dibangun eranya Jokowi di Bali? Ya, kalau tol kita bicara, tol yang pinggir laut, itu kan zamannya Pak SBY. Ya kan. Zamannya Pak SBY juga ada masa gubernurnya dipimpin oleh partai yang gubernur yang di-endorse oleh PDIP. Setelah itu Pak Mangku Pastiko baru akhirnya beliau keluar dari dukungan PDIP ke partai yang lain. Demokrat. Ya kan? Demokrat lah gitu loh. Tapi apakah selama masa periode kepemimpinan Pak Mangku Pastiko ya di bawah Presiden SBY ya sesuai dengan undang-undang terus Bali diabaikan? Ya kan tidak. Faktanya tidak. Ya faktanya tidak, gitu loh. Nah, jadi kita contoh dengan Aceh sajalah Padang, yang dimana Pak Jokowi kalah telak. Tetapi karena undang-undang mengundangkan Aceh itu punya otonomi khusus, keuangannya dia punya khusus, begitu juga Padang walaupun nggak otonomi khusus, dibangun kok. Ya kan, infrastrukturnya. Kita jangan melihat dari infrastruktur aja, sumber daya manusia yang paling penting lah. Ya kan, gitu loh. Bapak nonton penyampaian visi misi Cawagup kemarin? Saya kebetulan tidak banyak ngikutin ya, yang nonton di hotel ya. apa itu? Saya hanya lihat sepintas di YouTube itu di depan para pelaku usaha industri pariwisata. Ya, jadi di sana dipaparkan gitu. Ya, saya lihat sepintas ya pemaparannya itu yang paling detail dan benar-benar terstruktur dan juga benar-benar bisa dieksekusi ya yang sudah punya pengalaman tentunya. By data. Ya, jadi bicara by data, jadi tidak ngelantur kayak begitu kan. Jadi terstruktur lah artinya. Nah artinya dari sana kan kita tahu alurnya, ya bahwa ini orang kerja sistematis, ya kan. Di dalam satu perusahaan pun juga begitu Pak. Ya ibaratnya mengelola pemerintahan ini kan sama dengan mengelola perusahaan juga sebetulnya kan. Bagaimana kalau di pemerintahan itu ya rakyatnya yang menjadi bukan objek ya, subjek dari yang harus diberdayakan, gitulah. Nah, kalau di perusahaan kan bagaimana karyawan itu harus sejahtera. Bapak tahu kalau ya tidak semua sih Pak, saya juga tidak termasuk yang membuli ya. Waktu COVID, Pak Koster itu dibully dengan katanya gubernur yang suka kasih himbauan saja, ngejar Daksino dan lain-lain. Tanggapan Bapak gimana?
Ya jujur saja Pak Wayan, saya kan karena di luar Bali apalagi pada saat COVID itu kan akses kita terbatas ya. Ya. Jadi dari sisi informasi gitu ya, karena kita diposisikan pada kondisi di mana kita terbatas ruang geraknya gitu. Jadi siapapun gubernur yang hanya mengandalkan ekonominya itu digerakkan dari pariwisata, khususnya Bali pada saat itu pasti nggak akan bisa banyak berbuat. Kalau saya begini Pak, Ya. ini Bapak nggak tanya kalau saya, Ya. gimana karena saya tinggal di Bali. Ya, jadi justru karena yang lebih banyak di luar Bali kan tidak terlalu banyak mengikuti. Ya. Tetapi kami bisa memahami, ya karena dalam konteks nasional pun juga Pak Jokowi terbebani dengan adanya pandemi tersebut. Ya semua pemerintahan lah, termasuk Singapura juga yang mengandalkan dari sisi trading kok, pariwisata juga. Begitu juga dengan Thailand, Bangkok gitu ya. Ya mereka juga terpuruk kok gitu loh. Jadi ingin saya sampaikan ke Bapak sekaligus kepada penonton Wayan Setiawan Channel ya. Kita di Bali kan mengenal konsep catur guru. Ya. Ya toh? Betul. Guru Rupako, Rupako, guru pengajian, guru Wiseso, guru Swadiayo. Guru Rupako itu orang tua kita. Iya, guru pengajian itu guru di sekolah. Iya. Guru Wiseso itu pemerintah. Guru Swadiayo Tuhan Yang Maha Esa. Ido Sang Yang Widiwasa. Ido Sang Yang Widiwasa. Dalam hal ini kan pemerintah itu bertindak selaku guru Wiseso kan. Iya. Pemerintah. Jadi ini mohon maaf nih, mohon maaf juga semeton semuanya. Ada yang membuli, saya enggak membabi buta membela Pak Koster ya, enggak. Tapi saya ingin sampaikan biar jernih kita berpikir, frame berpikirnya biar jernih. Kita anak Bali, percaya pada sesuatu niskala. Iya. Ya. Semua digerakkan ada unsur niskala. Ada unsur nis yang menggerakkan. Kalau soal himbauan ngejar sino begini begitu. Kalau enggak himbauan guru Wiseso yang kita percaya, terus himbauan siapa? Betul. Kalau tidak nasihat orang tua yang kita percaya, terus nasihat siapa? Itu satu. Kedua, terbukti penanganan COVID di Bali itu menjadi terbaik loh di Indonesia. Iya. Itu kedua. Ketiga, Bapak tahu kan Pak Koster itu mempertaruhkan jabatannya sebagai gubernur Bali. Ya, reputasinya. Dengan membuka pariwisata tanpa karantina. Ini yang masyarakat ya, harus yang kita tahu itu. Ya, bagaimana di akhir-akhir pandemi menjadi endemi ini, ya yang tamu itu waktu lagi marak-maraknya itu cuma puluhan orang aja, itu pun karena tugas khusus mungkin. Ya, hanya karena memang tugas khusus datang ke dalam situasi yang sulit ini. Ya. Pak Koster berani pasang badan bahwa wisatawan ke Bali tidak perlu menjalani proses karantina. Ya, kalau terjadi apa-apa gimana? Artinya apa? Ya. Betapa besarnya pengorbanan gitu lah. Upaya dari seorang Koster yang mempertaruhkan ya reputasinya untuk Bali. Ya. Karena Koster tahu Bali ini hidup, ada unsur niskalanya. Ya. Semua nih. Jadi kalau ada orang kalau orang nggak percaya, gubernur tukang mengimbauan, saya kadang-kadang berpikir loh. Kembali ke awal topik pembicaraan kita. Kok kita orang yang ngaku orang Bali, tapi kok kelakuan kita nggak yakin nggak dengan mencerminkan itu. Iya betul. Ya kan? Betul. Jadi saya ingin sekaligus meluruskan. Mungkin tidak sempurna 100%. Ya. Tanano wong ayu anulus gitu loh. Tapi setidaknya itu yang sudah dilakukan. By data loh. Jangan by gedak basang atau sineman ABK asal bukan Koster. Saya nggak suka gitu. Saya walaupun pendukung, saya sering kritisi juga beliau. Ya, termasuk mohon maaf nih saya sampaikan kepada Semeton soal MDA. Bagaimana saya mengkritisi pimpinan MDA itu yang entah sekarang sudah diganti di pengadilan negeri itu apa nggak tahu ya. Tapi beliau memakai nama yang tidak sesuai KTP. Nama beliau kan Dewa Ngurah Swasta. Kalau nggak salah ya, ralat kalau salah. Tapi dalam setiap kop surat menyurat Ida Pengingsir Putra Agung Sukahat. Nah, itu kan bau feodal sekali. Itu harus dipanggil ratu lagi. Saya bicara keras untuk itu. Nggak semua kok saya setuju. Gitu? Nah, jadi orang harus tahu, harus paham.
mendukung itu nggak mengembek. Iya, betul. Nggak mengembek. Dan tidak Kita membabi mengkritisi, buta juga. nggak membabi buta juga. Iya. Nggak begitu juga cara Betul. mainnya. Jadi seperti itu Pak Yan. Ya. Bagaimana di periode pertama seorang Koster bisa bangkit Dari pandemi COVID. dari pandemi COVID. Dan jangan lupa ini. Dulu kalau nyebrang ke rumah Pak Yan Nusa Penida basah-basahan loh naik tanah Iya, gini. betul. Ya. Iya. Sekarang dipakai Iya. loh oleh paslon lain untuk kampanye di. Iya. Lah itu kan fakta. Iya betul. Jadi Nah, kita ini maaf nih. kita nyebrang di Sanur itu dulu ya kalau saya pulang ke Nusa Penida mau ngaturang ya istilahnya tuh tangkil lah gitu ya. Basah kan? Ya jadi ya dalam kondisi basah anak mesti digendong. Ya. Ya kan naik ke bootnya Sekarang? gitu lah. Ya sekarang kan sudah ada pelabuhan yang luar biasa lah Ya. untuk ukuran kita ya bahkan Ya. wisatawan pun juga bisa menggunakan Ya. dan bahkan dengan adanya kelancaran arus lalu lintas boot sekarang ke Nusa Penida itu kan terbukti mendatangkan wisatawan jadi lebih banyak buat Nusa Penida kan. Iya. Ya ini bersyukur juga buat terutama ya keluarga saya yang ada di Nusa Penida ya mendapatkan berkah dari itu. Nah Kan ini kan seperti juga itu. berkat perjuangan dari pemimpin sebelumnya toh. Jadi ya kita kalau mau menilai objektif sih ya Pak Wayan Koster bekerja boleh dibilang hanya 3 tahun dari masa pemerintahannya. Efektifnya. Ya efektif gitu ya. Jadi 2 tahun sudah dipotong pandemi. Begitu juga Pak Jokowi. Pak Jokowi bekerja hanya 7 tahun. Tapi ya praktisnya kalau sebetulnya Pak Jokowi kerja 6 tahun. Jadi masyarakat biar fair juga loh. Ya. Saya tidak bermaksud bilang bahwa Pak Mulyawan Aryo jelek. Nah, kita melihat apple to apple. Ya. Karena biasakan nanti memilih apapun itu, baik itu calon klien, calon pekaseh, gitu umpamanya, calon perbekal, calon DPR, DPRD, DPR RI. Seyogianya begini ya, baik dalam memilih pemimpin untuk masyarakat. Ya. Kita memilih untuk pemimpin buat perusahaan aja, kan ada sistem meritokrasi yang kita harus berlakukan. Ada Karena fit and proper test-nya nggak Pak? ada tentunya, karena kalau tidak dibarengi dengan fit and proper test, nanti kalau kita salah memilih dalam memilih satu organisasi yang profit oriented seperti perusahaan, ya itu nanti perusahaannya bangkrut terus gimana? Kan banyak orang yang jadi korban juga, terutama ya karyawan lah. Tetapi kalau negara, dalam konteksnya negara atau pemerintah daerah, baik dari provinsi maupun sampai kabupaten, ini kan ngelola masyarakat, ngurus kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan sampai kita memilih pemimpin yang boleh dibilang tidak punya kapasitas dan kapabilitas ya, dan jam terbang yang cukup gitu ya. Dan apalagi tidak menawarkan konsep yang jelas untuk bisa kita nilai layak atau tidaknya. Ini berlaku untuk semua jenjang Semua pemilihan. jenjang lah, semua jenjang. Kita nggak melihat orang per orang kok. Iya, gitu semua loh. jenjang Jadi, pemilihan baik itu pilgub, pilbub, mulai dari kepala desa bahkan, ya. gitu loh. Jadi mestinya orang yang dipilih itu orang yang sudah cukup matang dan punya pengalaman organisasi, mulai dari organisasi level yang rendah lah. sampai organisasi yang levelnya konteksnya sudah provinsi apalagi nasional. Nah dari sanalah bisa diukur kemampuannya dia, kemampuan dalam berorganisasi, mengembangkan narasi, untuk bernegosiasi. Ya bagaimanapun juga kalau seorang pemimpin itu kan mesti harus melobi-lobi. Kalau dia punya kemampuan melobi, meyakinkan ya orang yang bisa mengambil keputusannya, ya walaupun satu jalur pun juga katakanlah satu partai, belum tentu akan didukung gitu loh. Karena dia berpikir ini orang ini capable nggak untuk menjalankan, jangan sampai nanti imbasnya ke saya loh baliknya. Kan begitu. Nah, jadi ini yang masyarakat kita di Bali mesti harus bisa jeli dalam menilai. Jangan hanya karena jargon gitu ya. Jadi satu jalur atau apapun istilahnya gitu lah. Ya kalau dulu Pak Koster berani menyampaikan satu jalur itu, ya karena kebetulan dari satu partai yang sama tetapi punya konsep yang jelas. Gitu loh. Punya konsep yang jelas untuk apa yang bisa diperjuangkan buat Bali. Katakanlah membangun menata Besakih. Ya kan? Terus shortcut yang sudah dibangun. Ya saya sendiri pun ke Singaraja waktu beberapa bulan yang lalu yang ngerasa surprise saja. Kok cepet ya sekarang ke Singaraja? Gitu loh. Kayak dulunya itu kok waduh bener sampai rasanya kalau nyetir sendiri pun juga waktu masih muda ya, apalagi sekarang saya sudah agak umur ya. Jadi ya kemarin tahun yang lalu saya ke Singaraja
ngelewatin shortcut yang ada itu ya membuat. Nah, Pak Koster juga dibully soal SMK Bali Mandara, Pak. Katanya Pak Koster menutup SMK Bali Mandara begitu. Ya. Tidak pro rakyat miskin gitu katanya. Katanya. Tapi kan mestinya harus diperbandingkan juga ya. Memang biasanya kadang-kadang begitulah. Jadi seorang pemimpin itu taruhannya memang reputasi ya. Jadi berbuat yang positif ada 100, tapi ada satu aja yang mungkin ada satu program yang belum dijalankan atau bahkan mungkin tidak dijalankan atau tidak dilanjutkan karena pertimbangan tertentu gitu ya, itu bisa menjadi satu penilaian negatif kan. Saya tambahkan ya Pak Yeah. Yana. Ini saya yang tahu ya. Bahkan saya kan orang termasuk vokal ya soal SMA Bali Mandara ini. Satu, SMA Bali Mandara itu boarding school ya, yang memakan anggaran khusus gitu loh, berapa miliar lah per tahun, ya kan. Kedua, jangan lupa pada masa pemerintahan Pak Koster itu dibangun sekitar 17 SMA SMK di seluruh Bali. Nanti bisa diralat kalau saya salah ya. Jadi menurut saya tidak ada yang salah yang dilakukan oleh Pak Koster soal SMA Bali Mandara ini, mengembalikan menjadi sekolah umum. Kenapa begitu? Ini mohon maaf ya. Kecuali militer, ini saya ulangi lagi nih, kecuali sekolah kemiliteran kayak Akmil, Akpol. Kalau sipil, saya nggak setuju ada sekolah boarding school. Sekolah berasrama itu saya nggak setuju. Karena anak-anak seusia itu, satu, akan gampang terdoktrin oleh sesuatu hal yang negatif. Maaf ini, misalkan aliran-aliran tertentu, saya nggak sebut. Ya. Kedua, mereka dijauhkan dari lingkungan sosial mereka, dari keluarga, dari masyarakat. Ya. Dan ketiga, saya juga pernah sampaikan tantangan kepada pihak SMA Bali Mandara dan juga kepada pihak-pihak yang selalu menyerang Pak Koster dengan isu ini untuk membuka penerimaan siswa-siswi baru dari mulai awal SMA Bali Mandara ini didirikan dengan Jarum Foundation waktu itu, kerjasamanya atau apa, Sampurna atau Jarum, saya kurang hafal, sampai yang katanya dihentikan oleh Pak Koster. Apa benar di sana anak-anak miskin atau dalam tanda kutip ada titipan? Oh, jadi tidak sesuai dengan tujuan awal. Ya, makanya saya tantang buka-bukaan. Saya nggak menuduh, tapi ayo buka. Karena saya pegang data, ada indikasi, ada jalur ordal. Oh, jadi orang dalam. Iya, itu kan anggarannya khusus. Ya kan? Jadi menurut saya tidak menafikan keberhasilan SMA Bali Mandara ya dalam hal mencetak siswa-siswa berprestasi. Nggak menafikan itu. Menurut saya, kalau ada hal yang bagus di SMA Bali Mandara itu harus di-spread, harus berkeadilan. Ayo kita ambil baiknya. Sistemnya yang baik, ayo kita ambil. Tapi kita ke SMA yang lain di seluruh Bali kan begitu. Diimplementasikan SMA yang lain. Sekolah-sekolah SMA yang lain, SMK yang lain. Kan SDM perlu Pak. Nah itu yang saya maksud. Jangan sampai isu ini digoreng-goreng hanya untuk kepentingan politik pihak-pihak oknum-oknum tertentu. Ayo nggak fair lah, nggak fair. Ayo bongkar. Kalau mau bongkar, ya bicara data lah. Saya ini terbuka loh Pak. Maaf deh Pak ya. Saya sampaikan, saya dituduh korupsi. Korupsi? Iya, saya kan pernah jadi Pekaseh, dituduh korupsi saya. Saya tantang. Saya mundur dari Pekaseh, buktikan saya korupsi. Nggak terbukti. Karena memang nggak ada sangkut pautnya dengan saya. Kan jangan asal ngomong gitu. Harus ada apa yang melatar belakangi begitu.
Itu loh Pak. Ya. Jadi ini sekaligus kita nengok Ya. sih Pak. Ya, betul, betul, Jadi betul. Pak di luar, Ya. Pak tahu ini, saya di Ya. dalam, saya tahu ini. Ya. Mari kita bertukar Betul. pikiran. Nah, ini pangsi ngomong pilgub gini Pak. Ya. Yang tertarik dengan bahwa ada nyaman dia. Wenten semeton rago, semeton di luar punya PT semeton. PT Parma Sepaka Nusantara. Nusantara. Ya. Seharusnya ini memotivasi SDM kita untuk berkiprah setidaknya di kancah nasional. Ya. Kalau bisa di kancah dunia Internasional. internasional. Betul. Profiling bedek Pak PT ini ikan Pak, dan apa mungkin bisa Ya. diimplementasikan nanti di Bali. Ya. Saya ingin pang nyamon, nawang, pang bangga, pang I proud to be Balinese begitu loh, ya kan? Iya. Ya. Yang Pak Wayan, jadi kaitannya dengan usaha yang baik yang kelola mungkin di Bogor lah. Ya, kami punya kantor pusatnya di Bogor. Terus ada kantor cabang di beberapa provinsi. Jadi ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, ada di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa tentunya sudah semua, termasuk Bali. Ya. Jadi dari PT Parma Sepaka Nusantara ini. Jadi di samping memang core bisnisnya itu memasarkan produk-produk dan memproduksi produk obat hewan dan imbuhan pakan ternak, ya, dan peralatan untuk peternakan dalam skala industri tentunya ya. Kami juga mendirikan satu PT baru lagi yang nantinya lebih banyak mensupport kegiatan ekonomi yang kita kembangkan di Bali. Jadi namanya PT Porsindo Jaya Abadi. Jadi sebagai sister company-nya atau anak perusahaannya dari Parma Sepaka Nusantara. Di mana PT Porsindo Jaya Abadi ini akan lebih banyak memproduksi pakan ternak, bibit untuk babi, dan juga untuk memproduksi ayam darah, ayam pulet, yang nantinya kita akan distribusikan ke semeton kita yang menjadi anggota koperasi dari koperasi yang kita dirikan di Bali. Jadi di Bali kami mendirikan koperasi yang bergerak di sektor produksi hasil ternak, pemasaran hasil ternak, dan juga penyediaan bahan-bahan 9 kebutuhan pokok untuk anggota koperasi. Gitu loh. Jadi artinya koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan koperasi konsumsi. Nah, jadi saya sendiri pulang ke Bali dengan beberapa teman-teman penglisir kita, semeton kita yang ada di Bali. Kami mendirikan koperasi yang bergerak di sektor produksi, pemasaran, dan konsumsi untuk mewadahi kegiatan kewirausahaan semeton kita yang tinggal di pedesaan. Jadi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan yang ada di Bali dengan pola UKM, diwadahi koperasi berbasis pada Smart Integrated Farming System, ya, sesuai kearifan lokal. Jadi kearifan lokal kita ini di Bali memungkinkan kita mengembangkan usaha peternakan babi, yang tentunya tidak mungkin dilakukan di Padang, tidak mungkin dilakukan di Aceh, bahkan di Jawa saja sekarang sudah sulit. Nah, artinya kita melihat peluang sangat besar sekali Bali yang dengan sosial sosial masyarakatnya, jadi di mana bisa menerima keberadaan babi tersebut, ternak babi gitu ya, karena memang kebutuhan masyarakat Bali yang juga mayoritas Hindu itu membutuhkan babi sebagai sarana upacara adat gitu ya. Jadi sangat mendukung sekali, sangat mendukung dari sisi lingkungannya untuk ini bisa dikembangkan. Nah, jadi di samping babi tentu ada ayam petelur juga. Ayam petelur, bahkan kalau bisa kambing. Nah, kami dalam proses juga untuk menyediakan pembibitan kambing nantinya. Agar kambing kita bisa kembang biakkan juga di Bali untuk memproduksi kambing. Nah, dengan adanya ternak, dari lahan yang dimiliki oleh masyarakat kita yang di pedesaan, dengan lahan terbatas tersebut, kita kembangkan sistem Smart Integrated Farming System, berarti untuk bisa berkelanjutan menghasilkan hasil pertanian, perkebunan, ya, dengan produktivitas yang tinggi dengan lahan terbatas tersebut, ya harus ada hewan ternak sebagai sumber penghasil pupuk. Di samping hewan ternaknya sendiri yang menghasilkan hasil usaha dalam bentuk, kalau babi digemukkan, ya babi yang sudah gemuk kita potong kan begitu, dijual oleh anggota koperasi, nanti diambil oleh koperasi.
Kalau ayam bertelur, ya telurnya diambil oleh koperasi, dipasarkan oleh koperasi, ya kan. Nah, pupuknya ini kan bisa diolah menjadi pupuk organik untuk menyuburkan tanah, ya kan. Jadi tanah subur, ditanamin tanaman apapun, ya tentu bisa produktivitasnya tinggi dan sehat juga hasil pangan yang bisa dihasilkan. Nah, dalam rangka proses itulah saya ini pulang ke Bali, ya bagaimana kami mendirikan koperasi. Ya harapannya pemerintah daerah bisa mensupport juga. Kami nggak butuh dana, kami nggak butuh modal dari pemerintah daerah, jujur saja. Karena konsepnya ini adalah konsep membangun jiwa kewirausahaan dari semeton-semeton kita yang ada di pedesaan. Bagaimana lahan terbatas yang mereka miliki ini agar bisa dioptimalisasi, dijadikan tempat usaha, menghasilkan hasil yang berkelanjutan, sehingga bisa membiayai kehidupan mereka, baik untuk meyatnya juga, ya kan? Sehingga lahan yang mereka miliki ini tidak sampai akhirnya pada saat mendesak, itu boleh dibilang kasarannya itu diukur adepe-adepe. Kan itu yang terjadi di Bali sekarang dengan alasan meyatnya, ya kan? Dua nak lingsir, warisan nak lingsir, diukur tapi untuk dijual dengan alasan untuk biaya meyatnya ngaryanin upakara ngaben atau upacara yang lain untuk nak lingsir, ya kan? Padahal cari kembaliannya untuk hidup bergengsi, ya kan? Beli mobil habis itu, beli motor habis itu, angin metajen atau angin Aduh, meceki. saya kena nih Pak. Ya enggak, artinya kan ya kita melihat kan make semeton kita sanes sekadi punika kan itu Pak Wayan. Jadi ini yang memprihatinkan buat kami yang di luar Bali. Nah, dari rasa prihatin saya sendirilah sebagai orang Bali, putra Bali yang ada di luar Bali, melihat kondisi pada saat Covid terutama sebetulnya. Ya kan? Ini kan terpuruk sekali. Karena Bali ini hanya mengandalkan ekonominya dari pariwisata. Kenapa tidak dibalan? Artinya itu pariwisata ini sebagai berkah yang luar biasa dari warisan leluhur kita. Ini kan karena warisan leluhur kita ini dengan budaya adiluhung ini mendatangkan wisatawan. Ini kan sebagai bonus sebetulnya. Tentu bonus ini dikelola secara profesional. Tetapi yang menguatkan industri pariwisata ini kan budayanya harus diperkuat. Nah, untuk bisa melestarikan budayanya, ngajegan Resto Indu Bali kan masyarakat Bali yang terutama di pedesaan kan harus diberdayakan kemampuan ekonominya. Iya. Benar nggak? Betul. Nah, sementara mereka punya lahan. Ya kan? Sementara sekarang industri pariwisata yang ada, baik hotel, restoran, catering, membutuhkan sumber pangan, yang dimana wisatawan datang kan nggak mungkin mau puasa, pasti makan. Berburu kuliner juga kan gitu ya. Membutuhkan bahan-bahan pangan. Kenapa tidak dihasilkan dari Bali sendiri? Jembrano tuh, terutama luas masih terutama daerah-daerah yang bukan menjadi destinasi utama wisatawan. Seperti Jembrano, Buleleng, bahkan mungkin sebagian Karangasem. Nah, inilah makanya kami mengkonsentrasikan dulu program koperasi yang kami dirikan ini dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini kami mulai jalankan di Jembrano, kami mulai akan jalankan di Singaraja dan juga di Karangasem serta Nusa Penida sebetulnya. Tapi di Nusa Penida saya minta sama salah satu calon bupatinya, saya nggak sebut nama lah gitu ya. Kebetulan ada kedekatan secara ya artinya komunikasi saya dengan beliau. Selama belum ada air di Nusa Penida, saya tidak akan bisa turun untuk mengajak semeton kami yang ada di Nusa Penida untuk mengembangkan usaha ternak, baik itu ayam maupun babi. Karena bagaimanapun juga yang namanya ternak itu ya sama dengan tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan air, sama seperti kita sebagai manusia juga, gitu loh. Jadi kalau tidak ada air yang cukup, ya hewan ternak seperti ayam atau babi yang kita mau kembangkan untuk memenuhi pasar lokalnya di Nusa Penida, sehingga nggak import lagi dari Bali kasarannya, walaupun ini antar daerah gitu ya, import lah istilahnya kita gitu. Karena apalagi kita menerapkan ekonomi yang sekarang itu menjadi tuntutan, ekonomi hijau dan juga zero carbon emission katanya. Nah, kalau kita mau benar-benar menerapkan itu, artinya kan sumber bahan pangan yang untuk menyuplai ke hotel, ya kenapa kita nggak hasilkan lokal di Bali? Pak Yan, saya potong dikit Pak Yan. Saya tidak sebutkan namanya ini, saya dengan tanpa mengurangi rasa hormat Pak. Yeah. Sebut Pak, Pak Made Satrio. Apa sih Pak di anu? Sebut aja ini biar bisa. Mantan wakil gubernur. Wakil bupati.
mantan wakil bupati Kelungkung. Oh, Pak Kasto. Pak Kasto, ya Mangku Kasto. Karena kebetulan waktu beliau jadi wakil bupati, saya melakukan sosialisasi terkait dengan program ini di Nusa Penida. Beliau ikut mendampingi, artinya menghadiri karena memberikan pengarahan juga. Tapi begini Pak, karena saya berpikir global ya secara Bali. Ini mudah-mudahan didengar kepada siapapun nanti yang terpilih ya di Kelungkung di Kelungkung ya. Agar ini untuk pengembangan kawasan Nusa Penida itu agar menjadi perhatian. Betul. Entah itu Juliarto, entah itu Kasto, entah itu Satrio ya. Satrio ya. Karena kebetulan aja mungkin secara komunikasi. Ya, saya sudah lebih dahulu kenal beliau dengan baik gitu kan ya. Seperti itu. Ya. Ya, jadi begitu sebetulnya intinya di air itu adalah nggak cuma di Kelungkung Pak. Karangasem juga. Iya betul. Belahan timur. Iya belahan timur. Bangli juga. Iya. Bangli yang juga beberapa daerah. Ya. Air juga isunya adalah air. Pak. Bahkan Jembrano sendiri pun juga sekarang sudah mulai. Air. Ya isunya tentang air bawah tanah yang sudah mulai terutama di daerah-daerah yang kota besar kayak Denpasar, Jembrano sendiri pun juga karena memang hutannya banyak yang dialih fungsikan. Makanya kenapa ini program ini ya kalau kita bicara konteksnya Bali saja ya Pak Wayan ya. Jadi dengan masyarakat yang punya lahan terbatas, yang selama ini alasannya karena lahannya sudah tidak lagi subur. Tidak subur itu kan karena tidak ada pupuk. Ya kan? Jadi akhirnya apa? Mereka merambah hutan, jadi ngawen artinya gitu ya. Jadi menggunakan hutan lindung itu sebagai lahan untuk mereka berkebun. Agar tetap punya penghasilan untuk kelangsungan hidupnya. Bisa angin meyarnya juga. Tetapi ini kan sebetulnya tidak benar. Ya kan? Jadi hutan yang mestinya kita jaga sebagai sumber menghasilkan air, ini akhirnya semakin berkurang. Dan akhirnya debit air semakin mengecil. Sementara kebutuhan kita tentang air dengan air ini semakin meningkat. Apalagi dengan Bali sebagai tujuan wisata utama Indonesia gitu ya. Jadi tujuan wisata utama dunia bahkan Indonesia gitu sangat tergantung dengan Bali dari sisi sektor pariwisata. Orang asing datang ke sini kan juga butuh air. Baik yang dia mungkin tinggal di Jembrano atau tinggal di Tabanan atau tinggal di Bangli atau apalagi di Badung sendiri. Gitu loh. Nah, jadi krisis air ini tidak hanya Nusa Penida memang. Tapi bagaimana bisa mengembangkan Nusa Penida kalau tidak ada air? Nah, saya kebetulan diskusi panjang lebar dengan beliau sebagai wakil bupati waktu itu, gitu ya. Jadi, ya bagaimana berupaya untuk menaikkan air yang ada di Segening, ya kan? Untuk debit airnya itu bisa ditingkatkan buat nyuplai ke masyarakat, bahkan nyuplai ke hotel-hotel juga, ke restoran-restoran juga, gitu ya. Nah, termasuk tentunya untuk kebutuhan hewan ternak, ya kan? Jadi kalau tumbuh-tumbuhan yang tahan terhadap air, tidak adanya air, oke lah, masih bisa bertahan hidup. Di Nusa Penida kan kayak gitu, kalau musim kemarau ya sudah berangas lah, tapi kalau udah musim hujan ya kelihatan hijau lah dari jauh gitu ya. Nusa Penida sudah seperti itulah, saya tahu dari kecil lah gitu. Artinya kalau untuk sekarang meningkatkan Nusa Penida sebagai destinasi wisata, ya kan, dengan segala fasilitas yang bisa dibangun di sana, tapi kalau air nggak ada, nggak mencukupi, terus bagaimana wisatawan mau punya tingkat masa menginapnya jadi bisa lebih panjang di Nusa Penida. Mungkin ya, mereka hanya datang pagi pergi pagi ya pulang sore. Ya, itu yang terjadi. Tidak menginap jadinya. Ya. Itu yang terjadi jadinya. Itu yang terjadi. Nah, tapi kan kita berharap di Nusa Penida mereka bisa stay lebih lama. Ya, kan dengan adanya air salah satunya yang paling utama tentu bisa dikembangkan kegiatan-kegiatan atraktif lain yang bisa mengundang mereka untuk bisa stay lebih lama di Nusa Penida. Kan gitu mestinya kan. Nah ini dibutuhkanlah seorang pemerintah daerah yang benar-benar visioner. Tapi ya, seorang pemerintah daerah yang visioner itu mestinya itu tidak hanya fokus ke pariwisata aja. Fokus ke masyarakat yang tinggal di pedesaan. Karena dengan masyarakat yang di pedesaan, mereka punya lahan bisa dioptimalkan, mereka jadi nggak merambah hutan. Nah, makanya dalam konteks nasional juga, kalau ini bisa dilakukan, ya saya sudah bicara dalam level nasional sebetulnya, karena saya pendiri salah satu organ relawan pendukung dari salah satu capres waktu itu. Nasional, bukan konteksnya daerah. Saya sebagai ketua relawan nasional dari salah satu relawan pendukung presiden, calon presiden dan calon wakil presiden waktu itu. Saya sudah memaparkan program ini dan mereka setuju. Ya kan, ini bisa dikembangkan di seluruh
wilayah Indonesia. Model yang kami mau kembangkan di Bali ini, ya kan? Dengan demikian tidak perlu yang namanya lagi membuka lahan baru untuk food estate yang tidak menciptakan jujur saja lapangan pekerjaan yang lebih luas buat masyarakat dan tidak mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat. Tapi dengan konsep, ya tentu ya kita lihat tidak ada food estate yang berhasil. Pak Wayan, saya mengkecok bodek nih. Saya tertarik dengan isu pengawenan itu. Ini di Jembrano loh, Pak. Iya, betul. Ya, Di saya tempat, sudah di tempat. beberapa kali ngomong dan saya harap kepada siapapun nanti bupati terpilih. Ya, saya izin minum nih. Ya, silakan Pak. Agar ini segera dituntaskan. Ini masalah pembalakan hutan itu masalah. Ya. Karena nanti pada waktu musim hujan Terjadi banjir. terjadi banjir yang jadi korban yang di tebenan, Betul, Pak. betul. Yang di hilir. Betul. Itu yang sudah terjadi dengan di daerah Penyaringan, Tegal Cangkring. Ya, jadi kepada siapapun nanti, ini baik Pak Kembang ya, Bang Ipat atau Maupun Pak Tambo. Pak Tambo Dano, Yang terpilih lah ya pokoknya. siapa kek yang terpilih itu jadi prioritas ya, karena ini masih dalam wilayahnya, wilayah kerjanya kan. Makanya kalau program kami ini bisa di-endorse oleh pemerintah daerah setempat. Ya, karena konsep ini kan kami tawarkan dengan konsep pentahelik, Pak. Ya kan, di mana ada keterlibatan pemerintah daerah sebagai fasilitator dan regulator. Ya kan? Terus ada perbankan daerah. Makanya kami sudah berbicara langsung dengan direktur bagian kredit dari BPD, termasuk juga beberapa kepala cabang BPD yang ada di Bali, termasuk terutama yang di Jembrano kan, karena kami akan ngawali dari Jembrano. Yang ketiga tentunya ya keterlibatan perusahaan lokal swasta untuk bisa mensupport kegiatan yang diwadahi oleh koperasi ini. Lokal swasta. Perusahaan lokal, perusahaan swasta lokal. Ya, swasta lokal. Bukan swasta asing loh ya. Yang dimiliki oleh orang ya lokal. mau itu orang lokal Bali, mau itu orang pokoknya Ya, lokal. kita konteksnya nasional lah ya, bukan internasional, bukan perusahaan luar yang investasi di Indonesia. Ya kita memperkaya orang asing jadinya kan. Kenapa nggak kita perkaya orang Indonesia aja kan begitu kan. Nah jadi ada koperasi yang mewadahi. Nah artinya kalau ini bisa berjalan, difasilitasi oleh pemerintah daerah, dan saya sudah bicara dengan Bupati Gianyar waktu itu, dan sekarang beliau baru akan maju lagi yang kedua kali gitu ya. Ya, Pak terkait Pak Agus Mahayastro. Ya. Jadi saya mengajukan permohonan kepada beliau sekiranya nanti koperasi ini kami bisa berjalan di mana mengembangkan usaha kemitraan babi ya kan dalam skala yang sudah cukup besar. Kami membutuhkan RPH berskala internasional. Rumah potong hewan. Rumah potong hewan. Jadi rumah potong hewan. Yang bagaimana rumah potong hewan sapi yang tadinya tidak beroperasional, sudah tidak jalan, itu bisa dikonversi menjadi RPH khusus babi. Karena bagaimana kalau masyarakat kita sudah ajak usaha mengembangkan peternakan babi, tidak dipotong lokal, yang mendapatkan kemanfaatannya itu justru orang luar, bukan di Bali. Gitu loh. Kami membutuhkan RPH. RPH yang dikelola secara profesional tentunya. Makanya kami menawarkan RPH itu dikelola dengan sistem KSO, kerjasama operasional antara pemerintah daerah dengan koperasi. Bukan perusahaan lokal swasta loh ya, koperasi. Koperasi ini kan milik semeton banyak, betul nggak? Koperasi yang dimana diisi di dalam koperasi itulah orang-orang yang kompeten bisa menjalankan RPH tersebut, mengoperasionalkan RPH tersebut. Tapi kami minta RPH yang berskala internasional, karena kami mengundang buyer itu bukan buyer lokal saja, tapi mengundang juga buyer yang dimana kita menghasilkan daging babi untuk bisa kita ekspor, baik ke Singapura maupun bahkan mungkin ke Jepang. Ya, dan saya pribadi sudah jajagi itu gitu loh. Makanya dia bilang, Pak Wayan kalau sudah punya fasilitas pemotongan yang sesuai standar kita ada peluang untuk bisa bekerja sama. You bisa suplai kami daging babi yang berkualitas dari Bali. Nah, jadi artinya dari pemerintah daerah, bahkan saya melalui salah satu rekan kita, ya, yang memang ada hubungan yang sangat dekat dengan salah satu paslon gubernur, ya, yang berkontestasi sekarang ini, kami mengajukan, ya, melalui atas nama koperasi.
kami mengajukan ada 2 pergub. Kalau memang tidak bisa diperdakan terlebih dahulu, dibuatkan pergubnya. Pergub bahwa yang bisa menjalankan usaha kemitraan apapun di sektor pertanian dalam arti luas, termasuk peternakan dan perikanan air tawar, itu hanya koperasi. Tidak boleh perusahaan terintegrasi, tidak ada perusahaan yang oligarki menjalankan usaha kemitraan di Bali. Kita bicara konteksnya Bali, ya kan? Karena saya pernah bekerja di perusahaan yang sistemnya kapitalis seperti itu. Hari ini makan siapa, besok bunuh siapa. Ya, kalau perusahaan yang memang sudah seperti itu tidak mungkin bisa memelihara masyarakat untuk mesejahterakan masyarakat. Ya kan? Hanya koperasi yang bisa. Nah, terus kedua, bagaimana pergub itu mungkin yang sudah ada atau mungkin disempurnakan bahwa yang namanya industri pariwisata, hotel, restoran, catering, ya, itu diwajibkan, bahkan kalau bisa diharuskan mengambil apapun kebutuhan akan sumber pangan, 80% minimal itu dari lokal Bali. Apalagi sekarang diperkuat dengan isu atau persyaratan ya bahwa ada yang namanya zero carbon emission, ya kan, tentang eco green gitu ya. Jadi ini sebetulnya Bali punya peluang ini. Dengan ada 95 hotel berbintang 5, 168 hotel berbintang 4, dan tentunya ada banyak kafe, restoran dan segala macam yang tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan pariwisata di Bali, ini kan mereka semua membutuhkan sumber pangan untuk mengembangkan kuliner khasnya yang mereka bisa sajikan kepada masyarakat, kepada wisatawan terutama. Jadi kita nggak lagi cuma jadi penonton. Nggak cuma jadi penonton. Dan jadi jongos ya. Jadi apalagi jadi jongos. Saya terus terang aja merasa prihatin Pak Wayan kalau saya turun dari bandara, pergi ke toilet gitu loh, sebelum ngambil barang terus keluar dari bandara itu ngelihat malah semeton kita ini yang jadi tukang cleaning di toiletnya. Ya, tanpa bermaksud merendahkan. Tanpa maksud merendahkan lah gitu loh. Ya. Jadi profesi lah ya, gitu loh. Segala profesi mulia. Tapi kok kesannya ya, diberikan ke orang lain yang belum tentu punya kapabilitas orang Bali kalah gitu loh. Pokoknya low level dikasih ke kita. Dikasih ke kita. Tapi high level dikasih ke orang yang karena kedekatan, karena ordal. Gitu loh. Ini kan yang kita sebagai orang Bali ini hanya disuruh kita mempertontonkan tradisi kita, ya kan? Tetapi yang menikmati dari ritual yang kita jalankan ini adalah pihak luar. Saya sepakat, Pak. Kita mempunyai frekuensi yang sama soal itu. Loh, kalau orang yang waras, artinya mestinya berpikir yang sama. Dan bagaimana sekarang bagaimana membuat gerakan lebih luas untuk kita ini sebagai tuan rumah, kita yang mestinya harus bisa menikmati lebih banyak porsi ini. Porsi dari kue pariwisata maupun yang lainnya. Secara ekonomi mungkin saya tidak bisa menyamai semeton yang lain ya. Tapi untuk gerakan ini lewat media sosial yang saya punya, saya berkomitmen untuk menyuarakan dan membantu sosialisasi soal ini. Dan jika Pak Yan berkenan ya, kita secara periodik cari waktu secara periodik kita buat podcast model begini secara periodik. Jadi tidak terputus. Sebab ini perlu Pak Yan sadari dan kita juga semua sadari ya. Daya ingat masyarakat kita itu pendek-pendek. Jadi kalau kita terlalu banyak ngomong gitu, mereka akan lupa. Akan lupa. Tapi kalau kita ngomong sedikit lagi, sambung lagi. Nah, tiang Wayan Setiawan juga walaupun apapun cibiran orang ya itu enggak masalah. Enggak masalah itu. Jadi positif vibe-nya saya tangkap mereka perhatian sama saya. Dengan cara begitu. Enggak masalah. Nanti mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini dengan ringan ya walaupun agak nyerempet dikit bisa kita aktualisasikan, dan bentuk komitmen dukungan saya kepada gerakan Pak Yan dan semeton yang lain nanti kapanpun dimanapun karena Wayan Setiawan Channel ini kan nggak punya studio ya kayak podcast yang kayak Deddy Corbuzier gitu mamanya. Kita mobile podcast, kita bisa datangi tempat itu, kita bisa support. Hanya sebatas itu, bisa mudah-mudahan ke depan kita bisa maximize. Kita cari momentumnya. Harus ada
nak Bali, nyamo-nyamo Bali yang bergetar hatinya, tergerak hatinya untuk mulai bangkit dan menyuarakan dan melakukan pergerakan dan jangan cuma omon-omon, Pak. Ya, ini yang saya terus terang ingin wujudkan ya. Jadi sebagai pilotingnya bahkan untuk pola pengembangan ekonomi kerakyatan di Bali ya khususnya gitu. Jadi tujuan daripada program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dengan pola UKM yang kita wadahi koperasi berbasis pada Smart Integrated Farming System ini kan ada 8 sebetulnya yang saya sempat paparkan ya di presentasi saya di apa namanya salah satu kandidat presiden waktu itu gitu ya. Jadi pertama tentu bagaimana menciptakan lapangan usaha buat si masyarakat itu sendiri. Ya kan. Terus yang kedua buat generasi milenial, generasi Z dengan melihat orang tuanya usaha di bidang sektor pertanian dalam arti luas, dalam artinya yang terintegrasi lah gitu ya, walaupun lahannya terbatas, tapi orang tuanya kok bisa mempunyai penghasilan yang bisa membiayai semuanya. Sementara anaknya kalau pergi keluar dari desanya, katakanlah kerja di sektor pariwisata, katakanlah di Denpasar dengan gaji UMK, ya kan? Itu kadang-kadang nggak cukup. Kenapa? Memang kalau hidup di Denpasar kan mereka harus kos, mereka harus nyicil motor, harus beli bensin, belum beli makanan dan yang lain-lain. Sehingga kalau gajinya yang UMK itu kadang-kadang nggak cukup untuk kebutuhan sebulan. Saya pikir kalau ini berjalan termasuk salah satu solusi untuk membatasi arus urbanisasi, Pak. Ya betul, betul memang. Dan dengan terbatasnya arus urbanisasi berarti juga membatasi arus mobilitas orang, betul, barang. Betul. Jadi dengan terbatas itu juga sekaligus menjadi solusi kemacetan. Kemacetan, benar. Jadi orang nggak perlu lagi pergi jauh ya. Untuk hanya sekedar bekerja kan. Bekerja, betul. Mereka bisa lakukan di rumah kan. Dengan hasil yang berpotensi lebih besar. Lebih besar. Ya karena saya dari desa juga Pak, dari Bongkaso. Saya ingat sebelum pariwisata berkembang, orang-orang desa Bongkaso itu pagi itu pergi keluar. Gitu keluar kayak kokoan, sore pulang. Tetapi dengan berkembangnya pariwisata, ada rafting, ada ATV, ada swing. Iya, artinya ada kegiatan-kegiatan yang bisa dikembangkan. Ya mereka bekerja di rumah. Motornya sampai di situ aja, dia nggak keluar. Sehingga mungkin bisa menekan angka kecelakaan. Betul. Lalu dulu ada aja kabar ini kecelakaan di sini gitu. Karena kan mobilitas itu ini Pak. Jadi mungkin seperti itu Pak Yan ya. Betul. Terus yang tujuan berikutnya juga kan dengan masyarakat punya penghasilan yang memadai, ya kan, dari hasil usaha baik beternak dan ikutannya yang lain gitu ya dari lahan yang mereka miliki, mereka punya penghasilan yang rutin, mereka jadi bisa memberikan asupan gizi yang lebih memadai buat anak cucunya. Sehingga bisa dengan sendirinya dengan upaya sendiri mencegah stunting. Yang kita khawatirkan sekarang kan bukan hanya stunting fisik saja Pak Wayan. Stunting yang kita khawatirkan itu adalah stunting otak. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas yang berkualitas untuk menyongsong tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka. Kalau tidak mulai dari sekarang justru ada gerakan bagaimana menyadarkan masyarakat sadar kalau dia punya penghasilan. Iya kan? Masyarakat punya penghasilan, kita sadarkan bahwa bagaimana melahirkan generasi emas yang berkualitas, mulai dari dalam kandungannya, seorang ayah harus bertanggung jawab bagaimana memastikan ibu yang mengandungnya atau istri yang mengandungnya anaknya itu diberikan asupan gizi yang bagus untuk membangun brainnya, membangun otaknya, membangun hardware-nya dia. Baru saya dengar ini ada stunting otak nih. Nah, ya jelas, karena kalau emaknya masih IQ-nya kita 78 seperti sekarang, bagaimana nggak gampang dibodohi sekarang setiap pemilu. Itu sudah perintah undang-undang loh Pak. Fakir, miskin, dan anak telantar dipelihara oleh negara. Ya makanya. Jadi maksud saya peliharaan itu dalam tanda kutip Pak. Ini kayak sarkas ya Pak ya. Sarkastis tadinya. Dipelihara itu ya dikembangbiakkan. Jadi orang miskin, telantar. Dipelihara terus ya. Dipelihara terus biar berkembang biak. Biar stunting jadinya. Biar bodoh terus kan. Pak Wayan. Ini sekaligus ini saya sampaikan. Saya punya teman Pak. Mungkin ini alam semesta akan menyatukan ya. Saya punya teman. Saya sebut aja namanya Putu Mertayasa dari Mengui. Dia dan rekannya melihara kambing Pak. Dari beberapa ekor kecil, apa namanya anak kambing itu?
Ya. Kecil. Sekarang Ya. sudah sampai 50-an. Oh. Kalau Bapak nggak berkeberatan, mungkin kalau diizinkan nanti sama teman saya, kita akan podcast Boleh. bersama di kandang kambingnya, Pak. Boleh, silakan. Karena kandang kambing ini 100% tanpa campur tangan pemerintah, Pak. Ya. Ya kalau saya singkat, nggak ada bansosnya lah. Ya, karena ini program yang kita jalankan pun juga kita tidak minta bantuan dana dari pemerintah sama sekali. Justru karena ini program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, bagaimana masyarakat sendiri itu belajar berusaha. Sebagaimana saya usaha di Jakarta atau di Bogor, saya berkantor sekarang ini. Saya kalau tidak menjaminkan saya punya aset dari hasil kerja saya, ya, yang dimana saya hanya berbekal isi otak saja, pergi merantau keluar, tidak dibekalin dalam artian modal lah oleh orang tua, karena orang tua saya bukan orang tua kaya gitu ya, orang tua yang memang ya cukup lah untuk hanya sekedar menyekolahkan anaknya saja, karena ngelah raso jengah saja gitu loh. Pada saat saya ditawari kerja di perusahaan swasta di Jakarta, terus ditanya saya, cita-citanya kamu mau jadi apa? Saya bilang cita-cita saya jadi kepala ular. Bukan ekor naga. Ya, cita-cita saya jadi kepala ular. Ya, di awal sekarang ini kalau saya diterima di perusahaan ini bekerja, saya menjadi bagian dari ekor naga. Kalau saya menjadi ekor naga yang baik, tentu saya pelan-pelan akan nantinya saya akan diberikan kepercayaan masuk dalam perut naga. Setelah saya masuk ke perut naga, jadi saya bisa belajar banyak hal di dalam perut naga itu sendiri, ya kan? Belajar sistem macam-macam. Tidak hanya belajar marketing, tapi belajar juga tentang finance, belajar tentang accounting, belajar juga tentang yang lain-lain, ya kan? Karena apa? Saya kepingin jadi kepala ular. Saat saya sudah punya pengalaman yang cukup, saya punya keberanian, dan saya punya cukup modal, saya akan keluar dari perusahaan untuk mendirikan perusahaan sendiri. Artinya, mulai dari yang skalanya belum besar. Jadi saya nggak mengatakan kecil, karena kecil itu doa. Belum besar. Ya, bagaimana menjadikan besar? Tentu sudah ada upaya. Kenapa nggak jadi sekaligus saja menjadi kepala naga? Nah, di Indonesia kan kita kenal ada 9 naga nih. Nggak gini, mereka pun juga berproses. Jadi ada untuk 10 menjadi naga itu gitu. mereka berproses juga. Ya kan, semua konglomerat apakah itu Jarum, Podomoro, Mayafada dan yang lain-lain, mereka juga semua berproses dari belum besar. Ya kan? Jadi bagaimana mereka mengelola perusahaannya tersebut akhirnya bisa menjadi menggurita besar seperti itu. Jadi belum besar menjadi besar. Menjadi besar. Makanya kita manage dengan cara yang baik. Ya kan, belajarlah dari orang dulu gitu loh. Nah, ini yang saya lakonin. Jadi saya mengembangkan usaha saya sendiri pun juga kan atas dasar kemandirian yang saya lakukan. Artinya saya nggak punya modal, tapi saya punya aset. Saya punya intangible-nya, saya tidak punya tangible-nya. Tangible-nya saya hanya berupa aset sertifikat rumah yang di Denpasar, rumah yang di Bogor, ya kan? Itu yang saya jadikan jaminan untuk ngamprah kredit ke bank, saya jadikan modal usaha. Kalau ini saya nggak kelola dengan baik, saya bisa ngeletak di pinggir jalan. Ya kan, nggak punya rumah karena disita sama bank. Ini yang saya mau ajarkan sama masyarakat, Pak Wayan, ya, yang di pedesaan itu, selama kalian punya sertifikat atas tanah yang kalian warisi, ayo pergi ke BPD, jaminkan itu, tetapi uangnya yang didapat bukan langsung masuk kantong sendiri, tapi dikelola oleh BPD. Berapa yang dibutuhkan untuk bangun kandang, berapa yang dibutuhkan untuk beli bibit, itu saja yang dikeluarkan oleh BPD. Jadi pengelolaan keuangannya pun juga tidak sembarangan. Karena sesuai peruntukannya, kalau memang kamu ngamprah kredit KUR dari BPD untuk ikut ke program kemitraan dengan koperasi kami, itu benar-benar digunakan untuk itu. Bukan digunakan untuk kegiatan konsumtif. Kegiatan konsumtif tidak akan dilarang selama kalian sudah menghasilkan sendiri, sudah dapat keuntungan dari koperasi. Silakan mau digunakan untuk apa. Gitu loh. Nah, tetapi yang kita ingin kembangkan di sini adalah jiwa kewirausahaannya. Makanya saya bilang, saya nggak butuh dana kok dari pemerintah, tapi yang kami butuhkan dari pemerintah adalah fasilitas RPH, ya kan, dan juga regulasi yang memungkinkan kami terproteksi pelaku-pelaku usaha kecil ini dari permainan kapitalis dan oligarki. Gitu Pak Wayan. Pak Wayan, semakin lama nih obrolan ini semakin menarik nih, tapi sayang ya waktu dan keterbatasan sarpras nih, sarana prasarana tentu bisa kita lanjutkan di lain kesempatan, Pak Yan. Dan seperti saya sampaikan tadi, saya Wayan Setiawan selaku admin dari
Wayan Setiawan 57 Channel tetap berkomitmen mendukung gerakan Nyamo Bali untuk mulih ke Bali dimanapun nih Nyamo Bali yang berada ya, di Jakarta dimanapun, ayo pulang bangun Bali. Betul, Ya, makanya kan? saya menggagas di Jabodetabek itu ya, beberapa presentasi saya lakukan yang diundang oleh Ketua PHDI Banten salah satunya gitu. Saya mengajak mereka-mereka yang sudah mau menjelang pensiun atau yang sudah pensiun, kalau ingin hidup bahagia, bukan lagi tinggal di Jabodetabek, tapi pulang ke Bali. Pulang ke Bali. Ya, dengan mengikuti program PHK. Apa itu? Pensiun hidup kaya. Wih, kita pikir pemutusan hubungan kerja. Ya. Pak, jadi, sebelum kita akhiri Pak, ya. closing statement Bapak kepada semeton yang lain. Inggih, jadi semeton titiang sane wenten khususnya ring Bali niki. Jadi ya mari kita artinya tetap harus punya komitmen yang kuat ya terhadap leluhur kita untuk ngajegan Dresto Hindu Bali. Karena ya identitas kita ya itu yang harus kita bisa pertahankan, karena kita tidak bisa merubah identitas kita sebagai orang orang India atau orang Eropa, apalagi orang Arab kan begitu ya. Jadi ya kita harus perkuat Dresto Hindu Bali itu. Nah, tentunya dengan memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat kita, semeton kita yang ada di Bali. Ayo mari kita bersinergi ya. Tiang pulang ke Bali niki tentunya akan membutuhkan kerjasama dengan semeton-semeton yang memang satu visi dan satu misi untuk membantu semeton-semeton kita yang tinggal di pedesaan untuk diberdayakan kemampuan ekonominya. Karena kalau masyarakat kita yang di pedesaan sudah punya kemampuan ekonominya memadai, tentunya masyarakat yang di perkotaan pun juga mengikuti, ya akan mendapatkan keuntungannya juga. Karena kan ini ekonomi berputar kan, gitu. Nah, itu yang mungkin yang bisa sampaikan Pak Wayan. Pak Wayan, semoga alam semesta ya. Membukakan ya. Semesta mendukung. Ya, semoga alam semesta mendukung apa yang kita harapkan, niatkan baik kepada semeton semua dan kita sebagai anak Bali dimanapun berada. Baik itu yang berada di Bali, tensapkan Bali. Ya, tensapkan Bali. Dan yang berada di luar Bali. Terima kasih banyak Pak Wayan sudah mampir ke Ponok Tiang. Suksemo niki sampun ampuro untuk penyangro. Kentan niki apa adanya di tempat juga begini. Ya, justru bagus kayak begini santai jadi nggak formal kita. Gitu jadi semeton semua sinap pitiang untuk promo Santi. Om Santi Om. Rayu semeton sane durung ngajang dumun pangten gagal paham. Rahayu.